Selanjutnya saya akan terlebih dahulu memperkenalkan kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Anissa Siti Marwah. Dan selanjutnya Ibu Eli Susilawati. Dan selanjutnya Ibu Rika Mudrika. Dan selanjutnya Teh Siti Aisyah. Dan selanjutnya Ibu Siti Robiatul Adawiyah. Selanjutnya yang akan menjelaskan tentang metode mohon maaf ya, sebelumnya yang akan menjelaskan tentang pendahuluan itu akan disampaikan oleh Ibu Eli Susilawati. Kepada Ibu Eli Susilawati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama tentang pendahuluan. Kebenaran keilmuan itu dapat didekati melalui pengalaman, penalaran, dan penyelidikan ilmiah, sesuai dengan keberadaan masing-masing individu. Baik dilihat dari tingkat pengetahuan yang dimiliki seseorang, pengalaman yang pernah dilaluinya, maupun kemampuan dalam memecahkan dan mencari pemecahan terhadap suatu masalah. Dengan mempertimbangkan juga tingkat kompleksitas masalah yang dihadapi. Pendekatan dalam mencari kebenaran dalam penelitian yaitu ada 2. 1, pendekatan non-ilmiah, dan 2, pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah tidak menggunakan seperangkat aturan tertentu yang logis dan sistematis, atau dalam kondisi tertentu secara kebetulan sesuatu itu datang dan jalan keluarnya dapat diberikan. Adapun pendekatan ilmiah merupakan suatu proses dengan menggunakan langkah-langkah tertentu secara sistematis, teratur, dan terkontrol terhadap variabel yang ingin diketahui. Dalam pendekatan non-ilmiah ada beberapa bentuk yang dapat digunakan, yaitu 1, akal sehat, 2, pendapat otoritas atau authority, yang ketiga intuisi atau intuition, 4, penemuan kebetulan dan coba-coba atau trial and error. Dalam berpikir secara ilmiah juga ada 5 langkah umum, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, 3, memformulasikan hipotesis, 4, memproyeksikan konsekuen atau akibat-akibat yang akan terjadi, dan 5, melakukan pengujian hipotesis. Tujuan dari adanya pendekatan dalam penelitian adalah agar dapat mempertimbangkan kompleksitas masalah yang dihadapi. Maka penghampiran dalam mendekati suatu masalah yang dihadapi dan dalam mencari kebenaran akan berbeda-beda di antara sesama manusia. Demikian juga balikan yang dirasakan setelah melewati suatu hambatan. Ada sebagian individu baru merasa puas kalau apa yang mereka inginkan terpenuhi. Pengetahuan yang mereka inginkan adalah pengetahuan yang benar. Demikian materi yang saya bacakan. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Elis yang sudah menjelaskan tentang pendahuluan. Selanjutnya yaitu metode yang akan dijelaskan oleh Ibu Rika Mudrika. Kepada Ibu Rika Mudrika dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan tentang metode. Metode menurut John Dewey telah mengemukakan ada 5 langkah yang perlu diperhatikan untuk menemukan kebenaran dalam penelitian. 1. Adanya kebutuhan yang dirasakan pada tahap ini, orang merasakan adanya kebutuhan dan kesulitan. 2. Merumuskan masalah. Adanya masalah yang bersumber dari situasi dan kondisi lingkungan. 3. Memasukkan hipotesis atau pertanyaan. Pada langkah ketiga ini, yang diajukan adalah kemungkinan jawaban sementara atau pertanyaan yang dapat menjelaskan permasalahan yang dikemukakan. Keempat, melaksanakan pengumpulan data untuk dapat membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan pada langkah sebelum ini. Maka perlu dicari dan dikumpulkan bukti, informasi, dan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji. Yang kelima, menarik kesimpulan pada bagian akhir dari suatu penelaahan ilmiah ialah membuktikan hipotesis yang dirumuskan atau pertanyaan yang hendak dijawab dihubungkan dengan informasi yang telah dikumpulkan. Program perangkat lunak yang dapat digunakan untuk penelitian kualitatif dan metode campuran mendukung berbagai jenis data dan struktur organisasi adalah NPIPO. Perangkat lunak analisis data kualitatif atau KIDA memudahkan penelitian untuk mengatur, menganalisis, dan memvisualisasikan data mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Rika Modrika yang sudah menjelaskan tentang metode. Selanjutnya yaitu yang akan menjelaskan tentang pembahasan kuantitatif akan dijelaskan oleh Ibu Siti Robiatul Adawiyah. Kepada Ibu Siti Robiatul Adawiyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik rekan-rekan semuanya, saya akan menjelaskan atau membacakan materi tentang pendekatan dalam penelitian, yaitu diantaranya pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini itu memandang tingkah laku manusia dapat diramal dalam realitas sosial objektif dan dapat diukur. Terus apa pengertian dari pendekatan kuantitatif itu? Pengertian dari pendekatan kuantitatif ialah metode penelitian atau pendekatan yang fokus pada pengukuran analisis dan pengumpulan data dalam bentuk angka. Penelitian biasanya menggunakan statistik dan matematika untuk mengevaluasi hubungan antar variabel serta untuk menguji hipotesis. Pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk menghasilkan data yang objektif, yang terukur, sehingga hasilnya bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Biasanya metode ini sering digunakan dalam bentuk survei, eksperimen, dan analisis data statistik. Pendekatan kuantitatif ini mempunyai ciri-ciri utama, yaitu pertama, penelitian menggunakan rancangan yang terstruktur, formal, dan spesifik, serta rancangan operasional yang mendetail. Kedua, data yang dikumpulkan bersifat kuantitatifkan dengan menghitung atau mengukur. Ketiga, sifatnya momentum menggunakan atau menggunakan selang waktu tertentu, terkecuali maksud tertentu. Keempat, membutuhkan hipotesis atau pertanyaan yang perlu dijawab untuk membimbing arah dan pencapaian tujuan penelitian. Kelima, analisis statistik baik diferensial atau inferensial. Keenam, berorientasi kepada produk dan proses.
Ketujuh, sampelnya yang digunakan luas. Kedelapan, menganalisa data secara deduktif. Kesembilan, instrumennya valid. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yaitu meliputi pertama penelitian eksploratif, yaitu pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup yang luas. Kedua, penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis dan faktual dan akurat. Ketiga, penelitian korelasional, yaitu menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia untuk meramaikan suatu hasil. Keempat, penelitian kausal komparatif, yaitu sifatnya ex post facto. Kelima, penelitian tindakan, yaitu penelitian mencoba mengembangkan keterampilan baru atau informasi yang berguna bagi penelitian dan sekelompok orang yang menjadi target grup penelitian. Kemudian yang keenam yaitu penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini yang tipe penelitiannya yang lebih akurat atau teliti dibandingkan dengan tipe penelitian yang lain yang menentukan relasi hubungan sebab akibat. Ketujuh, yang terakhir yaitu penelitian pengembangan atau perubahan yang akan terjadi sebagai fungsi waktu. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Robiatul Adawiyah yang telah menjelaskan penelitian kuantitatif. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian kualitatif yang akan dijelaskan oleh Teh Siti Aisyah. Kepada Teh Siti Aisyah dipersilahkan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multi metode bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu pendidikan kualitatif pada permulaannya banyak digunakan dalam bidang sosiologi, antropologi, dan kemudian memasuki bidang psikologi, pendidikan, bahasa, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Di antara beberapa ciri umum penelitian kuantitatif yaitu yang pertama menggunakan natural setting atau keadaan atau latar alami, lingkungan, dan sosial budaya sebagai sumber data penelitian. Dua, penelitian sebagai instrumen penelitian. Ketiga, data kualitatif. Yang keempat, sangat deskriptif dan sebagainya. Mungkin untuk penjelasan kuantitatif dari saya cukup sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Teh Siti Aisyah yang sudah menjelaskan tentang penelitian kualitatif. Selanjutnya yaitu masuk ke diskusi atau pertanyaan yang mau bertanya dari kelompok 4 dan 5. Dipersilahkan. Dari kelompok 4, Teh Nurul, Teh Syalwa. Boleh juga dari kelompok 5 dulu. Wina, Wema. Bu Wina. Silakan Bu Wina.
Ayo, siapa yang mau bertanya? Siapa aja lah. Kalau nggak ada dari kelompok 45. Dari kelompok mana aja? Baik, Pak, silakan masuk. Ya, Iqbal, silakan. Dia nggak culik. Satu ese. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal ingin bertanya kepada Ibunda. Pertanyaan soalnya lebih efektif mana penelitian dengan kualitatif atau kuantitatif atau kuantitatif lebih efektif mana? Satu aja ya. Jangan banyak-banyak. Ustaz, Pak Ustadz Jejen mau. terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Iya, Teranti. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti dari kelompok 10. Mau bertanya. Pengen dikasih contoh untuk pendekatan kualitatif tuh lebih bagus contoh kasusnya yang kayak gimana. Begitu juga untuk kuantitatif gitu. Makasih. Wassalamualaikum. Mohon contoh kasusnya. Contoh kasusnya. Contoh kasusnya seperti apa? Nah, Oke, siapa yang mau menjawab? Ya. Aisyah. Yang pertama, lebih efektif mana? Pendekatan kualitatif atau kuantitatif? Ya, Yang kedua apa? yang kedua, berikan contoh kasus dari pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Sebentar ya, kita cari dulu jawabannya. Yang pengertian itu coba buku yang pengertian kuantitatif. Ibu Nelin, iya presentasinya ditutup heula ieu. Naon teh? Ibu Nelin presentasi. Coba abdi hoyong ningali lah kondisi di kelasnya kayak gimana nih. Coba di on kamera Pak, Bu. Ulah di off kamera tuh. Ya. Oke. Pamitiasa iya posisi suarana di kana speaker kan atau kumaha? Saya speaker kan paling masing-masing handphone. Oh iya. Tapi ya masing-masing anu hadirna mau sabaraha urang itu. Lebet sadayana kan masana kepada suara nanti iya gitu. Oh iya. Ber Nganggo iya we nganggo headset. Sok ayeuna bagian penjelasan pertanyaanna ditulis, disiapkan.
Oh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Iqbal, yaitu tentang penelitian kuantitatif dan kuantitatif mana yang lebih efektif. Sebenarnya bahwa efektivitas penelitian kualitatif atau kuantitatif itu tergantung pada tujuan konteks dan pertanyaan penelitian. Keduanya itu memiliki kelebihan masing-masing dan sering kali dipilih berdasarkan kebutuhan studi. Dilihat dari penelitian kuantitatif dulu ya. Kapan lebih efektif penelitian kualitatif dan lebih efektif jika Anda ingin menggali, memahami yang mendalam tentang fenomena pengalaman individu atau perilaku manusia. Ini cocok untuk explorer atau ide, opini, atau alasan di balik suatu fenomena. Contohnya, studi etnografi atau wawancara mendalam observasi atau partisipisan. Kelebihannya itu dari penelitian kualitatif itu dapat memberikan wawasan yang mendalam, nuansa emosional, dan perspektif yang lebih kaya dari suatu masalah. Kekurangannya tidak cocok untuk realisasi luas karena sering kali melibatkan sampel kecil. Kalau penelitian kuantitatif itu kapan lebih efektif? Penelitiannya itu kuantitatif lebih efektif jika Anda ingin mengukur sesuatu secara objektif, melakukan generalisasi hasil, atau menguji hipotesis dengan data numerik. Ini cocok untuk mengukur hubungan antara variabel atau menentukan prevalensi suatu fenomena. Contohnya, survei, eksperimen, analisis statistik. Apa itu kelebihannya dari penelitian kuantitatif? Yaitu dapat digunakan untuk generalisasi pada populasi yang lebih luas, hasilnya lebih objektif, dan dapat direplikasi. Namun kekurangannya yaitu memberikan nuansa atau konteks yang mendalam terkait dengan perilaku manusia atau motivasi. Jadi, jika tujuan Anda adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kontekstual, penelitian kualitatif lebih efektif. Jika tujuan Anda adalah mengukur sesuatu dalam membuat generalisasi dengan data yang dapat diuji secara statistik, penelitian kuantitatif lebih efektif. Jadi kadang-kadang metode campuran kualitatif dan kuantitatif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif lah gitu ya. Mungkin ada yang tambahan? Gimana? Dapat dipahami Iqbal? Dapat ya. Pertanyaan kedua. Pendekatan kuantitatif. Contoh kasusnya. Contoh kasus. Nah, kalau kualitatif itu kuantitatif itu lebih jelas. Coba yang saya kan jenis Buku biasanya itu tisu basah. Tisu basah. Contoh kasus.
Ya, nanti saya akan jawab ya. Pertanyaan dari penelitian, apa kasusnya penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Oh iya. Ya, penelitian kuantitatif itu contohnya seperti kan kuantitatif itu diukur ya. Jadi lebih ke pengukuran, jadi lebih ke statistik ya Allah. Kita udah belajar statistik ya. Jadi lebih ke pengukuran gitu. Tapi kalau kualitatif itu ke fenomenanya gitu ya. Jadi kalau mau kita tentang pendidikan contohnya ya, kalau di kuantitatif itu tentang frekuensi terjadinya tawuran pelajar di Jakarta tingkat tajam. Nah, itu memakai penelitian kuantitatif karena diukur. Nah, jadi berapa sih frekuensinya gitu ya yang terjadi dalam tawuran pelajaran di Jakarta gitu kan ya. Nah, kalau sedangkan penelitian kualitatif itu lebih ke fenomenanya, kejadiannya. Kenapa ya anak MX sekarang lebih memakai yang sudah kasar gitu kan ya. Jadi ke fenomenanya, kenapa ya? Nah, kita harus memakai penelitian yang kualitatif. Nah, kalau yang keukuran itu statistik itu memakai penelitian kuantitatif gitu ya. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu lebih ke ukur statistik, kalau penelitian kualitatif itu ke fenomenanya. Kejadiannya kenapa ya apa sih mahasiswa itu susah gitu belajarnya lagi heboh apa gitu ya. Sama apa sih? Lah gitu ya, udah pikirannya udah nggak kemana-mana gitu ya. Apalagi tentang anak MD, kenapa ya kayak keterlambatan belajar gitu kan ya. Nah, itu lebih ke penelitian kualitatif, memakai penelitian kualitatif. Tapi kalau tentang frekuensi tentang tadi tawuran pelajar di Jakarta itu memakai penelitian kuantitatif gitu Teranti. Ya, terima kasih. Kelompok 4-5 ada yang bertanya. Dari kelompok 4 dan 5 ada yang mau bertanya karena kan kita kelompok 3 dan yang bertanya kelompok 4 dan 5 takutnya sekarang ada pertanyaan gitu maksudnya. Ada? Bu Win? Enggak. Nah, enggak apa-apa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh, gak usah. Oke. Saya dari kelompok 5 ya. Mewakili kelompok 5 akan bertanya. Perkenalan nama dulu, Kak. Boleh. Nama saya Wina Widianisi, perwakilan dari kelompok 5 akan menanyakan tentang tadi ada ciri-ciri ya, ciri-ciri mengenai apa? Bentar. Beberapa ciri umum penelitian kualitatif. Nah, di sana ada yang dimaksud peneliti sebagai instrumen penelitian. Jelaskan maksudnya dan berikan sebagai contohnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sini, alhamdulillah jawabannya. Karena emang saya nggak menjelaskan secara detail di PowerPoint ataupun di makalahnya. Di makalah sepertinya saya sudah menjelaskan ya. Peneliti sebagai instrumen penelitian ya. Ya gitu kan ya Bu Win? Nah, di sini dijelaskan peneliti ini adalah instrumen kuncinya. Kunci untuk meneliti sebuah kasus gitu ya. Jadi kenapa peneliti sebagai instrumen penelitian? Karena peneliti adalah instrumen kuncinya. Jadi kalau tidak ada peneliti kasus itu tidak akan selesai. Begitu kan ya? Nah, jadi yang melakukan observasi, yang membuat catatan, pasti peneliti ya, melakukan wawancaranya juga. Jadi kenapa peneliti sebagai instrumen penelitian? Karena peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitian. Jadi yang melakukan observasi, membuat catatan, dan membuat dan semuanya rumusan masalah dan semuanya itu adalah peneliti. Kalau tidak ada peneliti, kasus tidak akan
selesai. Makanya kenapa peneliti sebagai instrumen pendidikan. Seperti itu Bu Ina. Iya, penelitian. Mohon maaf. Contohnya bisa dijelaskan seperti apa gitu, ada enggak? Dalam contohnya itu kan si penelitinya itu sebagai peneliti. Sebagai peneliti, iya. Instrumennya. Iya, jadi peneliti itu adalah instrumen kunci. Jadi untuk membuat catatan, untuk melakukan observasi, gitu. Ya. Bukan berarti si peneliti itu misalkan instrumen dari peneliti. Oh, berarti instrumen itu lebih kepada acuannya sebagai kuncinya. Dikirain saya si peneliti itu yang terjun di satu fenomena misalkan COVID, peneliti itu sebagai penelitinya juga, dan dia juga sebagai objek yang ditelitinya karena kan itu fenomena gitu. Pengertian instrumen dulu aja. Kasih tahu pengertian instrumen dulu aja. Instrumen itu apa? Ya, berarti lebih kepada instrumen itu dulu. Instrumen itu apa? Ya. Itu tahu kenapa peneliti itu sebagai instrumen. Beda sama objek. Instrumen sama objek ya beda. Oh, beda. Nah itu kan maksudnya itu gitu. Apakah sebagai apa yang jadi penelitinya itu sebagai objeknya juga, tapi ini sebagai instrumennya. Paham tuh? Iya, paham. Tadi saya yang belum paham itu. Siapa yang bahas instrumen? Iya, di sini juga dijelaskan. Ya, gitu. Maaf ya. Tidak dibaca. Jadi dibaca dulu ya, maksudnya gitu. Iya, jadi peneliti juga ada kan instrumen kunci. Terus di sini juga disebutkan subjek, multimuda, ya, gitu. Tapi bukan sebagai objek. Bukan objek. Subjeknya, gitu. Maksudnya itu. Ya, jadi instrumen. Makanya dibaca lagi gitu ya. Dari kelompok 4. Dari Teh Nurul, Teh Syaura, Teh Ica boleh. Boleh. Sedang mengumpulkan pertanyaan, 10 pertanyaan boleh sekali. Pasti udah ngerjain. Pasti nggak bahas instrumennya. Permasalahan pretest tadi, mohon maaf ada kesalahan dari kelompok kami. Tapi insya Allah kalau postes tidak ada ya. Pretestnya cek manual. Iya, jadi insya Allah lah ya, nanti kalau memang bisa boleh diulang sama dosen, insya Allah nanti kita ulang, kalau nggak bisa mungkin. Cek manual. Insya Allah nanti postes nggak akan ada kesalahan, sudah diperiksa. Iya, mohon maaf, tahap belajar. Masih waktu 10 menit. Masih waktu nggak apa? Oh, sudah ada? Kira-kira aja kita bacanya yang, Oh iya, boleh. Yang pelan itu kayak gimana gitu. Cuma dikasih waktu, kalau enggak kayak kan setengah jam. Jamnya dia bisa nyari-nyari dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikanya kalau satu saya Dewi Damayanti dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa pada penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil? 10 menit. 15 menit. Benar nggak? Kalau enggak itu dia bisa enaknya kayak nyari dulu. Bisa pertanyaannya penelitian kualitatif ya, Bu Dewi. Penelitian kualitatif ya, kenapa lebih mementingkan proses daripada hasil?
Belum pernah dibanting masalahnya. Makanya udah kamera barusan dia kan bermasalah. Nah, kalau dibenerin terusan ya ke depan. Jawabannya Teh Dewi. Ya, Kan penelitian kualitatif itu suatu strategi inquiry ya yang menekankan lebih kepada gejala dan fenomena. Jadi makanya kenapa lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi kan fenomena itu kan luas ya, luas pemikirannya. Jadi akan lebih menekankan kepada prosesnya bagaimana gitu ya daripada hasilnya gitu kan ya. Jadi kan penelitian kualitatif menggunakan akan menemukan jawabannya terhadap suatu fenomena. Jadi akan lebih menekankan lebih pada proses daripada hasil. Begitu. Ya, Teh Dewi. Udah. Ada yang sudah ya? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada ya? Dari kelompok 4 dan 5 sudah? Kalau sudah tidak ada, kami akan tutup. Sudah ya, tidak ada yang bertanya lagi. Kalau masih ada unek-unek boleh dibaca buku ininya ya. Kalau udah ada yang isi pertanyaan bab 11 sudah mahir jadi ya. Ya, saya di sini akan menjelaskan membacakan tentang kesimpulannya. Pendekatan penelitian adalah rencana dan proses penelitian yang terdiri dari langkah-langkah berdasarkan asumsi luas sebagai dasar menentukan metode dalam pengumpulan data, analisis atau interpretasi data. Pendekatan kuantitatif memandang tingkah laku manusia dapat diramal atau realitas sosial objektif dan dapat diukur. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena. Fokus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu permulaannya banyak digunakan dalam bidang sosiologi, antropologi, dan kemudian memasuki bidang psikologi, pendidikan, bahasa, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya juga. Dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, banyak kesalahan ya. Apalagi dari tadi pretestnya ada kesalahan dari kelompok kami karena tidak diperiksa lagi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah selesai. Sudah, Pak Dosen. Ya. Ini ditampilkan di layar nggak ininya videonya? Share screen-nya bisa ditampilkan di layar layar kelasnya. Mari sama-sama bergabung menjadi mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana di institusi agama tersi bagi mereka. Kalau tidak, nanti kita akan sampaikan langsung saja di media Zoom ini. Ya. Bisa kan harus di Zoom aja sepertinya kan. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, terima kasih kelompok berapa? 3 ya. 3 apa 2? Ya? 3. Ya. Yang sudah memaparkan materi tentang pendekatan dalam penelitian, memilih pendekatan dalam penelitian. Perlu dipertimbangkan untuk ke depan perkuliahan kita bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan media Zoom ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung di kelas karena ada hal yang tidak bisa ditinggalkan. Pertama, mata kuliah metodologi penelitian, khususnya ketika berbicara tentang memilih pendekatan dalam penelitian, itu menunjukkan bahwa posisi materi ini sudah masuk pada materi yang cukup rumit. Kenapa cukup rumit? Karena memang hal-hal substansinya itu harus dikuasai terlebih dahulu. Saya akan coba share screen kepada Bapak Ibu semua. Buku yang pernah saya sampaikan kepada Anda di beberapa waktu lalu, yaitu buku Sally Schumacher yang berjudul Research in Education. Kalau Anda membaca buku ini, kita kemudian tulis namanya, ada berapa kata yang ada di dalam buku ini terkait dengan kuantitatif. Itu ada 523 kata. Sementara ketika berbicara tentang kualitatif, kita akan temukan fakta bahwa di bukunya Sally Schumacher ini belum muncul ya. Kita akan temukan bahwa banyaknya kata yang terdapat di dalam buku ini yang terkait dengan kualitatif dan kuantitatif. Kita lihat di sini. Setiap penjelasan tentang kualitatif dan kuantitatif ini menjadi menarik karena inilah yang nanti akan dipelajari lebih khusus oleh para mahasiswa. Bapak Ibu bisa mendeteksi di halaman 27 buku ini. Di sini disebutkan tentang ada istilah research design atau desain penelitian. Desain penelitian ini dilihat dari 4 hal. Pertama ada kuantitatif, lalu ada kualitatif, ada mixed method dengan analytical. Ya. Nah, khusus untuk bagian research design yang kuantitatif, kita akan temukan perbedaan ataupun juga klasifikasi. Mana yang termasuk bagian dari eksperimental dan mana yang non-eksperimental. Ini bagian ini. Dari kuantitatif, kita akan temukan istilah eksperimental. Ada yang true eksperimental, ada quasi eksperimental dengan single subject. Sementara untuk kuantitatif, ada pembagian keduanya yaitu non-eksperimental. Isinya ada yang deskriptif, ada komparatif, korelasional, survei dengan ex post facto. Bapak Ibu mohon untuk mencatat bagian-bagian ini karena ini akan menjadi pembahasan khusus di masa-masa yang akan datang ketika berbicara kuantitatif. Sementara di kualitatif, Sally Schumacher menyebut ada 5 jenis kualitatif. Ada etnografik, ada fenomenologik, ada case study, ada grounding theory, ada critical studies. Di buku yang lain, Creswell menyebut ada istilah historical, ya, untuk pembagian kualitatif. Kalau Anda membaca bukunya membaca bukunya Muri Yusuf, di sini disebutkan di daftar isinya, Anda bisa lihat di sini. Untuk kuantitatif, ini jenis-jenisnya ada beberapa, ya. Ada kuantitatif. Ada karakteristik penelitian kuantitatif, ada jenis-jenis penelitian kuantitatif di halaman 60. Kalau kita masuk ke halaman 60,
Nanti kita akan temukan penjelasan khusus terkait dengan materi ini. Bahwa penelitian kuantitatif itu jenisnya, kalau misalkan saya perhatikan Bapak Ibu di di slide lain, mohon maaf saya ganti slide. Nih, di pembagian nah ini, Bapak Ibu bisa melihat ini jenis-jenis penelitian. Ada yang jika berbicara pada apa yang ingin dicapai, penelitian itu bisa dibagi menjadi 3. Ada yang applied, ada yang basic research, ada R&D, dan penelitian terapan atau applied research. Kalau berdasarkan metode, ada survei, ex post facto, percobaan, naturalistik, policy, tindakan, evaluasi, dan sejarah. Kalau dilihat dari tingkat eksplanasinya, ada deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, jika didasarkan pada jenis data, maka ada yang ada itu penelitiannya kualitatif, ada kuantitatif, dan juga ada gabungan. Bapak Ibu dari mulai sekarang mohon untuk terus bisa mengkaji tentang jenis-jenis penelitian ini sehingga nanti bisa menunjukkan mana yang akan tepat digunakan oleh Anda suatu saat pada saat menyusun skripsi, tesis, atau bahkan disertasi. Ya. Nah, kembali ke persoalan tadi terkait dengan bukunya Seri Sumaker di research education, ini research design, bahwa kuantitatif dengan kualitatif itu perbedaannya terletak pada ini nih, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti menjelaskan tentang apa itu definisi penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif, mohon untuk lebih bisa tepat menggunakan istilahnya. Jangan begini, kunon maka disebut kuantitatif, atau apa yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang ada angka-angkanya, kemudian dihitung pakai statistik. Nah, itu tidak semudah itu, Pak. Ya. Menjelaskannya tidak langsung seperti itu, tapi harus ada bacaan terlebih dahulu tentang dasarnya kenapa ada penelitian di kuantitatif dan kenapa juga ada di penelitian kualitatif. Ini gambarnya kurang bagus ya, sebentar. Nanti saya refresh dulu. Kepala bagian ketua provinsi Bentar, Bapak Ibu. Lagi menunggu loading. para mahasiswa. Oke, sampai dulu ya. Nah, adapun pertanyaan kenapa ada penelitian kuantitatif dan ada penelitian kualitatif, kita bisa menjelaskan itu kalau kita mencoba untuk menerjemahkan dulu istilah ada yang disebut dengan nilai-nilai filsafat dari semua aliran terkait dengan penelitian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi filosofis, maka penelitian kuantitatif itu berasal dari mazhab filsafat namanya positivisme. Bahkan ada lagi post-positivisme. Post-positivisme. Arti post itu artinya setelah. Nah, kemudian ketika berbicara ini kenapa ya nggak bisa muncul? Berdasarkan di Sally Schumacher dengan Macmillan di bukunya tentang research design, penelitian research metodologi, di sini disebutkan gini nih, Pak Ibu. Kenapa disebut kuantitatif research design? Kenapa desainnya kuantitatif? Ada apa dengan kuantitatif? Ketika bicara kualitatif, apa juga itu kualitatif? Kok bedanya tipis-tipis banget? Ada
kualitatif, ada kuantitatif. Bedanya cuma ada L, N dan kualitatif dan kuantitatif. Ya. Oke. Kalau kita lihat beberapa istilah penting terkait dengan materi ini, itu akan kita pahami manakala Bapak Ibu bisa menjelaskan ini. Kuantitatif, kualitatif, analytical, dan mixed method. Nah, pada perjalanannya, bagaimana kita bisa membedakan mana kuantitatif, mana kualitatif, itu kalau kita lihat bahwa dalam pendidikan ya, ternyata ada kendala-kendala yang didapatkan pada saat melakukan penelitian di pendidikan itu. Salah satunya ada yang disebut complexity of research problem. Kompleksitas dalam masalah penelitian. Jadi jangankan bicara tentang kuanti dan kuali, bahwa di dalam penelitian itu yang namanya masalah penelitian itu juga sudah jadi masalah sebetulnya. Ya. Nah, yang menarik Bapak Ibu, dalam penelitian kita akan menemukan bahwa, nah ini Pak, ini perbedaan antara kuantitatif dengan kualitatif. Dijelaskan di sini itu malah lebih detail lagi, Pak. Anda kalau membaca kalau Anda membaca buku Sari Schumacher, di sini disebutkan dengan jelas begini, Pak. Apa yang disebut dengan kuantitatif? Kuantitatif, methods based on positive epistemology and numerical data. Jadi yang disebut dengan kuantitatif itu adalah metode yang berbasis pada epistemologi positivisme dan data numerik. Sementara kalau kualitatif, dia adalah sebuah metode based on interpretive. Interpretive itu artinya penafsiran atau konstruktivis. Nah, makanya dalam penelitian kualitatif sumber filsafatnya itu adalah filsafat konstruktivisme. Kalau untuk transformatif itu biasanya bicara tentang research yang berbasis pada sosial, gender, dan faktor-faktor ras. Biasanya seperti itu. Kalau transformatif. Dan untuk pragmatik, istilah lainnya pragmatisme, gitu. Ini yang kemudian menekankan pada common sense dan practice in addition to the scientific method. Nah, pragmatisme ini juga lah yang kemudian melatar belakangi munculnya penelitian mixed method atau metode campuran atau metode gabungan. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa bahwa ketika berbicara kuantitatif dan kualitatif, pahami dulu tabel ini, Pak. Untuk bisa menggait prinsip-prinsip dari keilmuan atau juga evidence-based inquiry atau pencarian data. Jadi data berbasiskan pada inquiry. Maka kita akan temukan beberapa prinsip yang berbeda antara apa yang harus dikerjakan di dalam kuantitatif dan juga kualitatif. Di sini Bapak Ibu. Bagaimana karakteristik dari penelitian pendidikan untuk yang kuantitatif? Kalau secara objektivitas, maka di kuantitatif itu sangat eksplisit deskripsi tentang data, pengumpulan data, dan bagaimana prosedur analisis. Kenapa? Karena memang kalimat yang digunakan sangat simpel. Ya, objektivitas. Di mana lihat objektivitas? Kalau menurut kuantitatif, ketika eksplisitnya deskripsi dari data yang dikumpulkan dan prosedur penelitian, itu objektif. Sementara kalau kualitatif, explicit descriptions of data collections as analysis procedures. Kalau di kualitatif, Bapak Ibu, yang terlihat nyata eksplisit itu adalah deskripsi tentang pengumpulan datanya dan prosedur analisisnya. Itu dilihat dari objektivitasnya. Kalau precision itu artinya presisinya, kita akan lihat bahwa kuantitatif itu measurement and statistic.
berdasarkan pengukuran dan juga statistik. Sementara kalau dalam kualitatif, Anda bisa lihat detailed descriptions of phenomenon. Deskripsi yang detail tentang fenomena. Jadi ada perbedaan yang sangat kentara untuk hal tersebut, ya. Nah, dilihat dari verifikasinya, maka hasilnya itu dapat direplikasi oleh orang lain. Artinya hanya modal artikel jurnal, kemudian juga web-web yang bisa dibaca. Terus kemudian dia akan bisa menjadi guru ataupun menjadi lulusan yang baik. Belum tentu, Pak. Measurement and statistik itu diperlukan dalam penelitian kuantitatif karena dia harus presisi, ya, harus tepat. Sementara dalam kualitatif, Bapak Ibu, extensions of understanding by other. Justru perluasan itu karena memahami dengan orang lain, Pak. Makin baik, makin jelas, makin kentara kebaikan. Nah, itu dilihat dari verifikasi. Jadi disebut ilmiah jika secara praktik hasil risetnya bisa diolah dan bisa diulang dan bisa dilakukan oleh orang lain di tempat yang berbeda. Gitu. Nah, kemudian dilihat dari parsimonious, itu adalah list complicated explanation, summary statement untuk kualitatif. Parsimonious itu kurang lebih kesederhanaan, ya. Kesederhanaan dalam eksplanasi. Nah, dilihat dari yang lain, ada istilah empirism. Empirism itu dilihat dari data numerik untuk kuantitatif. Kalau kualitatif, naratif, Pak, berupa kalimat, berupa paragraf. Nah, kemudian dilihat dari logical reasoning, dari alasan logiknya, kuantitatif itu menggunakan azas primarily deduktif. Kalau kuantitatif, primarily induktif. Itu dari ujung awalnya saja sudah berbeda, gitu ya. Kalau kualitatif, primarily induktif. Kalau kuantitatif, primarily deduktif. Gitu. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu bahwa dalam kuantitatif dan kualitatif juga memiliki skeptism. Apa skeptism itu? Tidak terlalu percaya untuk hal-hal yang sifatnya baru, skeptis aja, tidak mau apa ya sebutnya tuh bergaul dengan orang-orang yang kira-kira nggak bakalan bikin dia hebat. Skeptis, tidak percaya. Dalam penelitian kuantitatif, skeptis itu muncul predicted result of time. Jadi berdasarkan prediksi, hasilnya itu berdasarkan prediksi. Karena mungkin berbicaranya peluang-peluang. Indonesia pernah imbang dengan Bahrain 2-2 tahun berapa sekian puluh tahun yang lalu. Bandingkan dengan sekarang pemain timnas melawan Bahrain. Kira-kira gimana ngerti Alehun? Nah, kan gitu. Itu di hari Rebo malam ya. Tapi kalau Kamis kan sudah mulai main, apalagi Kamis malam jam 10. Gitu. Nah, kalau kualitatif, gimana caranya supaya dia bisa percaya dengan apa yang dia sampaikan, maka kualitatif itu harus diverifikasi oleh orang lain. Apanya yang diverifikasi? Hasil data yang dikumpulkan oleh si peneliti. Jadi jangan sampai ada kesan copy paste. Sementara kalau skepticism itu predicted result of dying. Jadi apa yang didapatkan itu hasilnya itu bisa diprediksi, Pak. Berdasarkan prediksi. Makanya sering banyak mana yang menang nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, contohnya gitu. Itu ramenya Pak sampai kemana-mana. Gitu. Ya, ini adalah karakteristik dari penelitian pendidikan baik yang kuanti ataupun yang kuali. Saya pikir dari sini saja bisa ketemu bahwa kenapa kemudian kita harus memahami tentang sesuatu itu tidak dilihat dari satu angle. Ya, seperti contoh begini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Joker yang baru sekarang di bioskop ataupun juga di TV, Anda bisa lihat bahwa Joker itu kan siapa? Tokoh jahat ya. Tokoh jahat Joker. Tapi di film Joker yang 2024 ini, Joker ditinjau dari sisi dia sebagai manusia normal dan dari sisi dia yang selalu mendapatkan delusi atau halusinasi. Ya. Nah, kita tidak ingin membahas yang hal-hal yang tidak jelas. Kita hanya bahas yang jelas-jelas saja. Nah,
Bagaimana perjalanan dari proses penelitian itu? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tabel gambar questions, method, result, interpretations, conclusions. Jadi ada 5 yang bisa dipakai dalam hal tersebut. Questions, method, results, kemudian interpretations, dan conclusions. Ya. Tapi kalau kemudian ditanya seberapa banyak bukti yang menunjukkan bahwa PKI itu pernah ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan orang-orang yang sudah pada meninggal, ya susah, Pak. Tapi ketika orang-orangnya ada, kan tinggal di tracking. Di tracking itu artinya dicari saja. Ya. Nah, Bapak Ibu, di buku ini sangat detail sekali bagaimana menjelaskan tentang apa itu kuantitatif dan apa itu kualitatif dan bagaimana caranya membedakan dan melakukan penelitian di kuantitatif atau kualitatif. Jangan khawatir Bapak Ibu, dari mulai sekarang biasakan oleh kita untuk selalu mencatat hal-hal penting pada saat kuliah. Dan nanti kalau misal kita pertemuan tatap muka, Bapak Ibu bisa berikan kepada saya pertanyaan itu untuk bisa saya jawab. Gitu, ya. Oke. Itu terkait dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Masih banyak yang lainnya yang saya yakin belum tersampaikan, belum tersentuh. Apalagi kalau urusannya urusan tempat yang rusak atau jalan yang rusak, itu susah banget Pak untuk diajak perbaikan ke depan. Oke, ada yang mau bertanya silakan. Aplikasi seperti Google Classroom memfasilitasi pembelajaran digital, memungkinkan mahasiswa mengakses materi kapan saja dan mana saja. Ini adalah kegunaannya. Jadi ini adalah aplikasi yang bisa digunakan, bisa dipakai kapan saja di silakan. Inha Samsul dalam perkuliahan memakai hybrid. Oke. Wabil khusus bagi S2. Bagi S2 itu 3 Oke, kali. Bapak Ibu, jika belum ada yang bisa menyampaikan, mungkin ini sudah 14.22, tapi kita akan tutup saja dulu. Mudah-mudahan minggu depan dalam suasana yang berbeda nanti saya akan berkelas untuk menjelaskan materi kelompok 4 dan seterusnya, termasuk juga materi-materi yang sedang. Bapak Ibu, terima kasih. Bu Lilis, terima kasih sudah membantu terlaksananya kegiatan hari ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.